Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Rabu tanggal 30 September 2020. Di mana mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah tematik. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kelima dan 6 masih di subtema ke-1 ya. Nah, di subtema ke-1 ini di pembelajaran kelima ini mata pelajaran yang pertama kita pelajari itu adalah SBDP. Di SBDP ini masih tentang interval nada ya. Kemarin kita sudah belajar interval nada itu apa. Interval nada itu kan jarak ya, jarak antara satu nada ke nada yang lain. Nah, di sini kita menyanyikan lagu dengan nada yang tepat. Nah, nanti ketika kita masuk, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan nada yang tepat. Kita di sini hanya mempelajari interval nadanya saja ya. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 27. Nah, di sini kemarin kan kita sudah belajar interval nada. Nah, ini contoh di sini do re. Do re itu kan berjarak 1. Ingat, kemarin interval nadanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I ya. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini di do, re. Nah, kemarin teacher sudah mengoreksi tugas kalian tentang interval nada ini. Masih ada yang sedikit keliru ya. Nah, ingat, kalau do re, kemarin kan kalau do re itu interval nadanya itu jaraknya 1. Nah, gimana kalau dari do mi? Nah, ingat do mi. Ini kan 1, ini juga 1. Kalau dia do ke mi artinya 1, 2. Nah, tinggal tulis. Berarti jarak nadanya itu 2 ya. Jangan kalian tulis 1, 1. Jangan ya. Digabungin menjadi 2. Oke. Ada sebagian juga yang sudah mengerti ya, yang sudah paham. Nah, lihat di buku kalian, do mi. Do mi itu berjarak nada 2. Ingat, do mi. Do ke mi ya. Nah, kalau do ke fa, ingat, do ke fa. 1, 2, ini setengah ya. Ini kan setengah. 1/2. Jadi artinya 1, 2, 2, 1/2. Kalau jarak do ke fa. Nah, oke. Mungkin kalian sedikit paham ya, sudah paham ya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, itu tentang IPS, pelajaran IPS. Itu masih tentang pengaruh lampu listrik terhadap perubahan sosial budaya. Nah, lampu listrik itu sangat berpengaruh ya, sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, misalnya di wilayah kita ada pemadaman listrik. Nah, kalau listrik kita padam, semua kegiatan kita itu terganggu. Nah, ada yang mau belajar ketika malam itu jadi tidak bisa belajar ya. Ada yang ada aktivitas lain itu jadi terganggu kalau tidak adanya lampu. Itu lampu listrik ya. Nah, di buku kalian lihat, dengan adanya lampu listrik, penerangan pada malam hari menjadi lebih terang ya, dibandingkan pada waktu belum ditemukannya lampu listrik. Coba kalian keluar pada malam hari. Kalau kalian keluar pada malam hari, kalian itu melihat lampu jalan ya. Nah, lampu jalan itu menerangi jalannya. Coba kalau lampunya padam, coba kalau tidak ada lampu, pada malam hari itu akan gelap. Kita juga menjadi takut untuk keluar rumah ketika malam hari. Makanya pengaruh lampu listrik itu sangat penting bagi perubahan sosial budaya ya, bagi kita. Nah, sekarang lihat, setelah adanya lampu listrik,
penerangan pun menjadi lebih terang. Masyarakat merasa lebih aman berpergian di malam hari. Sama yang teacher jelasin tadi, kita lebih tenang kalau kita pergi pada waktu malam hari karena jalan sudah disinari oleh lampu-lampu jalan. Ya, coba waktu sebelum adanya kan bisa kalian bedakan ketika sudah ada penerangan dengan belum ada penerangan. Oke, mungkin cukup di situ untuk penjelasan IPS-nya. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran keenam, sorry ya. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 31. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini ada, perhatikan gambar tokoh-tokoh berikut. Ini ada gambar tokoh-tokoh. Nah, ada 4 gambar. Yang pertama itu gambar Rudolf Diesel. Rudolf Diesel itu adalah seorang tokoh yang menemukan mesin diesel, ya. Yang menemukan mesin diesel pertama sekali itu adalah Rudolf Diesel. Nah, yang kedua itu penemuan sinar X, ya. Penemuan sinar X itu pertama ditemukan oleh William Thomson, ya. William Thomson ini ada gambarnya. Dia adalah yang menemukan sinar X pertama sekali. Mungkin dia melakukan penelitian, melakukan percobaan, baru dia menemukan sinar X. Nah, yang ketiga itu adalah gambar penemu antibiotik, ya. Mungkin kalian sudah tahu antibiotik itu apa, ya. Ini penemu antibiotik. Penemu antibiotik itu adalah Alexander Fleming namanya. Ini ada gambarnya. Alexander Fleming itu adalah tokoh yang menemukan antibiotik. Nah, gambar yang terakhir itu adalah penemu radio. Penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi, ya. Ini ada gambarnya, Guglielmo Marconi itu adalah penemu radio. Nah, mungkin kalian sudah tahu siapa penemu televisi. Nanti banyak kita itu televisi, penemu lampu kan siapa ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini masih mengenai ciri teks eksplanasi ilmiah. Perlu kalian ketahui juga, kemarin sudah teacher jelasin. Teks eksplanasi itu yang pertama dia bersifat fakta, isinya itu tentang fenomena ilmiah, dan juga dia mempunyai 3 struktur. Yang pertama itu apa? Pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 32. Di halaman 32 ini sudah ada teks yang berjudul James Watt dan mesin uap. Nah, di teks ini merupakan teks eksplanasi karena teks ini memiliki strukturnya ya. Strukturnya yaitu pertama pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, James Watt itu merupakan salah seorang ilmuwan yang cukup dikenal karena penemuannya berupa mesin uap. Nah, penemu mesin uap itu adalah James Watt, ya. Nah, bisa kalian baca di rumah sendiri ya pada teks di halaman 32. Nah, di sini setelah membaca teks tersebut, menurutmu, nah kalian lihat, menurut kalian, apakah teks James Watt dan mesin uap termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah? Mengapa kamu berpendapat demikian? Tulislah jawabanmu pada kolom berikut. Itu hanya untuk latihan kalian. Tidak perlu untuk kalian kumpulkan di Google Classroom. Untuk latihan aja, nak, biar kita paham apa bedanya teks eksplanasi dengan teks yang lain ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke mata pelajaran PKN. Nah, di mata pelajaran PKN ini menjelaskan pentingnya bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Nah, di sini ada bacaan, ada teks, teacher bacain ya teksnya tentang hak dan tanggung jawab sebagai pelajar. Oke, sekarang teacher bacain. Tony mendapat tugas dari sekolah untuk membuat tulisan tentang penemu dan penemuannya yang mengubah dunia. Saat ini, Tony sudah duduk di kelas 6. Tahun depan, Tony akan menghadapi ujian untuk masuk SMP. Untuk mempersiapkan ujian tersebut,
membelikan buku-buku untuk Tony berlatih soal-soal ujian. Ya. Nah, Tony sudah mendapatkan haknya, Nak. Haknya itu apa tadi? Sudah mendapatkan buku-buku untuk belajar, ya, untuk belajar latihan. Tony sangat senang menerima buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut merupakan hak yang sudah semestinya Tony peroleh. Tony juga bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Tony menjaga dan merawat buku dengan baik. Setiap selesai digunakan, Tony yang menyimpan buku tersebut di lemari agar tidak kotor. Nah, artinya Tony itu sudah bertanggung jawab terhadap hak yang telah dia dapatkan. Dia telah menjaga buku dan memelihara buku itu dengan baik, menyimpan buku itu dengan baik. Ayah dan ibu senantiasa mengingatkan Tony untuk rajin belajar agar memperoleh nilai ujian yang bagus. Tony bersyukur dengan perhatian dan kasih sayang ayah dan ibu. Tony menuruti nasihat ayah dan ibu. Tony belajar tanpa perlu diingatkan. Saat ada waktu luang, Tony memanfaatkannya untuk belajar. Ayah dan ibu bangga terhadap Tony karena sudah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang ia peroleh. Nah, Tony itu sudah bertanggung jawab, ya. Dia sudah dapat haknya dari orang tuanya. Dan dia juga menjaga dan bertanggung jawab terhadap hak-hak yang dia peroleh. Nah, di halaman 34 itu sudah ada pertanyaan tentang teks yang dibacakan teacher tadi, ya. Nah, yang pertama, apa hak Tony pada teks tersebut? Nah, sudah tahu tadi kan, hak Tony itu mendapatkan buku-buku, ya. Nanya lagi, apakah Tony sudah memperoleh haknya sebagai seorang anak dan pelajar? Nah, bisa kalian jawab sendiri di rumah. Nomor 1 sampai 6, ya. Itu juga untuk latihan, ya, latihan kalian di rumah. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Sampai jumpa di hari yang lainnya. Selamat pagi.